Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Selamat sore, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya perkenalkan, nama saya Maulana Malik Ibrahim. Saya selaku perwakilan kelompok satu ingin membukakan hasil pemaparan materi kami atau pembelajaran materi kami untuk, menyelesaikan tugas, pada mata kuliah proses manufaktur yang diampu oleh Bapak Martua Manik. Di sini kami mengambil hasil produk atau produk akhir, yaitu trompet berbahan dasar beras atau kuningan, dengan judul Transformasi Kuningan Menjadi Trompet Presisi Tinggi. Adapun di sini para penyusun materi, eee, di sini ada saya sendiri selaku ketua kelompok, yaitu Maulana Malik Ibrahim, lalu ada Arjuna Setiawan, ada Maulana Ishak Bilhaki, ada Gus Rival Syafian Haris, ada Desya Aulia Putri, ada Tesya Agnesi Saragi, ada Bima Nuh Sugiharto, ada Muhammad Aidil Akbar, ada Fauzan Gania Priyadi, ada Muhammad Ashim Muzaki, ada Ari Ardiansyah, lalu yang terakhir ada Dandi Putra Marulitua Sihotang. Lalu kita masuk pertama-tama ke bagian pendahuluan atau latar belakang, yaitu pada proses pembuatan trompet. Oh, sebentar. Sebelumnya pada proses ini kami diberi tugas sesuai pada tugas yang diberikan oleh Pak Martua Manik, yaitu proses pembengkokan atau bending. Jadi latar belakang kami fokus pada proses bendingnya, pada proses pembuatan trompet berbahan dasar kuningan ini. Yaitu pada proses pembuatan trompet berbahan kuningan, tentu tahap yang paling penting adalah tahap pembengkokan atau bending pada tahap ini, pada proses pembuatan trompet kuningan. Jadi tahap bending ini yang sangat penting karena yang sangat mempengaruhi hasil pada produknya, tentu saja pada produk trompet kuningan ini. Jadi bending dilakukan untuk membentuk tabung trompet agar mengikuti desain dengan lengkungan tertentu seperti ini, lengkungan sempurna. Jadi proses ini harus dilakukan dengan sangat presisi, lalu dengan sangat detail, karena satu kesalahan kecil saja seperti penyok atau penyempitan diameter, karena ini kan bentuknya seperti corong ya, pipa corong. Jadi jika kesalahan kecil seperti penyok atau penyempitan diameter dapat mempengaruhi aliran udara, karena ini alat musik tiup. Jadi jika terjadi penyempitan pada diameter saat dilakukan proses bending itu tidak benar, maka kualitas suaranya itu akan buruk, akan berbeda. Jadi untuk mencegah kerusakan saat dibengkokkan atau pada saat proses bending, nah pipa kuningan ini yang berbahan dasarnya kuningan ini, pipanya biasanya diisi dengan material pelindung seperti lilin atau logam titik lebur rendah. Tapi pada materi ini kami nanti di slide berikutnya kita menggunakan lilin parafin atau wax. Jadi kemudian dibentuk menggunakan jig atau mesin bending khusus. Sama nanti di slide berikutnya akan saya jelaskan dengan teknik dan peralatan yang tepat tentu saja. Jadi proses bending menghasilkan lengkungan yang halus, kuat, juga presisi dengan standar sesuai akustik. Jadi pada latar belakang ini kami berfokus pada proses pembengkokan bending atau bending, karena fokus kami adalah pada tahap proses bendingnya, seperti itu. Jadi adapun pemilihan bahan, mengapa kita memilih bahan beras kuningan atau mengapa trompet ini atau saksofon
itu memilih bahan dasarnya itu kebanyakan dari brass atau kuningan yang dengan komposisi yaitu campuran tembaga atau koper yang dicampur dengan seng atau zinc. Bahan standar alat musik tiup logam alasannya karena mudah dibentuk, tahan lama, lalu memiliki sifat akustik yang bagus. Karena brass atau kuningan itu mudah dibentuk dalam proses drawing, bending, spinning, dan sebagainya. Lalu kuningan ini juga memberi sifat resonansi, jadi dapat menghasilkan suara yang bagus dan akustik yang khas sebagai instrumen tiup. Lalu yang terakhir, brass atau kuningan ini lebih tahan terhadap korosi, terutama jika dipoles atau dilapisi lacquer atau plating dibandingkan dengan berbahan dasar ferrum atau besi. Jadi seperti itu. Adapun desain produk, ini seperti yang di slide sebelumnya, produk hasil jadinya yang jika diperintilkan satu persatu akan menjadi seperti ini. Lalu ini yang tadi bahan dasar utamanya. Lalu di sini ada alloy. Alloy adalah dua atau campuran lebih logam yang digabungkan untuk mendapatkan sifat yang lebih baik dibandingkan logam aslinya. Ini biasanya sekitar 20% lah dari material yang dipakai itu menggunakan alloy pada proses pembuatan trompet ini. Lalu setelah itu tembaga plus seng, yaitu sama seperti brass tadi. Logam berwarna merah kecoklatan dengan konduktor listrik dan panas yang sangat baik. Lalu kita masuk ke komponen utama. Apa saja komponen utamanya pada proses pembuatan trompet berbahan dasar kuningan ini? Yang pertama tentu saja tabung pipa kuningan, karena ini komponen yang paling dasar atau yang paling utama, dan ini yang paling banyak partnya lah, tabung pipa kuningan ini, yaitu pada part lead pipe. Lead pipe itu pipa corongnya ya, yang panjangnya. Lalu tuning slide, lalu ada tubing. Tuning slide itu nanti di gambar berikutnya saya jelaskan pada hasil produknya dan tubingnya ini. Lalu ada mouthpiece. Mouthpiece ini tentu saja ya, ini juga alat yang penting karena ini corong tempat bibir, yaitu tempat kita meniup untuk menghasilkan suara. Ini biasanya berbahan dasar logam biasa. Meskipun bisa juga memakai pipa kuningan, tapi kebanyakan produsen pembuat trompet berbahan dasar kuningan itu pada part mouthpiece-nya itu menggunakan logam biasa. Seperti itu. Lalu yang ketiga ada valve atau casing katup. Ini tentu saja dibutuhkan ya, terutama pada trompet modern karena ini untuk mengatur nada. Ini sama berbahan dasar brass atau kuningan. Jadi pada part ini untuk mengatur suara, laju suara. Jadi untuk mengatur bagaimana nadanya nanti yang keluar, seperti itu. Lalu yang terakhir ada bell. Bell ini bentuknya memang seperti lonceng ya. Ini part yang tentu saja sangat penting juga pada pada produknya, pada trompet berbahan dasar kuningan ini, karena bell ini yang akan menentukan output suaranya. Jadi jika pada saat tadi proses bendingnya tidak benar, maka output suaranya pun juga tidak benar. Jadi bagian yang melebar di ujung ini adalah bell. Jadi 3 part ini penting, tapi part bell ini juga tidak kalah penting karena ketika ketiga komponen ini sudah jadi, tapi di komponen bellnya tidak benar, maka output hasil suaranya itu juga tidak akan bagus. Seperti itu.
Jadi keempat inilah empat komponen utama pada saksofon atau trompet berbahan dasar kuningan, seperti itu. Lalu kita masuk ke material pendukung seperti yang tadi saya jelaskan. Pada saat proses bending, pembengkokan itu biasanya terjadi deformasi. Deformasi itu berubah bentuk atau cacat lah. Nah, untuk meminimalisir atau mencegah kerusakan, deformasi, atau cacat pada saat proses bending dilakukan, maka kita membutuhkan material pendukung seperti ini, yaitu lilin parafin atau wax yang berfungsi sebagai filler atau pengisi pipa sebelum dilakukan bending, sebelum dilakukan pembengkokan. Apa fungsinya? Fungsinya ini untuk melindungi pipa dari penyok dan deformasi selama proses pembengkokan. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa selama proses bending itu pipa itu sangat rawan sekali terhadap penyok dan perubahan bentuk, bahkan cacat. Lalu mengapa material ini yang paling sering digunakan atau yang paling sering dipilih pada saat menjadi pendukung pada saat proses bending? Karena setelah proses bending selesai, material ini tuh mudah dilelehkan. Jadi setelah proses bending selesai, untuk mengeluarkan sisa-sisa lilin ini itu cukup dilelehkan saja. Jadi dibakar dengan api yang rendah, maka sisa-sisa pada lilin parafin ini akan keluar juga, seperti itu. Adapun material peralatannya itu yang kedua, tentu saja ini yang paling penting ya, yaitu bending machine. Meskipun beberapa produsen itu masih ada yang melakukan bending dengan manual, dengan menaruh pipa lalu ditarik seperti itu secara manual. Jadi sebelumnya kita mengerti dulu apa itu bending machine. Jadi secara sederhana bending machine itu bisa kita kategorikan sebagai dua arti ini, yaitu cetakan lengkung yang menentukan radius bending yang terbuat dari baja atau iron agar kuat menahan tekanan. Jadi pada saat dilakukan proses bending, pipa biasanya ditaruh sini, nanti ditekan, ini namanya push die, dan ini menggunakan V die. Jadi ini biasanya terbentuk dari baja atau iron. Nah, ini salah satu material peralatan yang penting pada saat proses pembuatan trompet berbahan dasar kuningan, yaitu bending machine ini. Lalu ada metal spinning machine atau mesin spinning baja. Apa fungsinya metal spinning machine ini? Yaitu untuk membentuk bel seperti yang tadi saya jelaskan, yang seperti apa ini? Seperti UFO ya. Membentuk bel dari lembaran kuningan. Ini kan berbahan dasar kuningan, yaitu menghasilkan profil bel yang presisi dan simetris. Karena ini menggunakan mesin, ini nanti dia berputar dengan kecepatan yang tentu sesuai dengan mesinnya, berapa RPM seperti itu. Nah, nanti tinggal kuningannya ini ditekan, nanti akan menyebabkan haus dan terbentuk pola baru seperti itu. Lalu fungsinya apa saja metal spinning machine ini? Yaitu mengurangi cacat pembentukan seperti kerutan atau deformasi. Jadi untuk mengurangi kerutan pada saat proses bending atau deformasi, kita bisa menggunakan metal spinning machine ini untuk bukan finishing, untuk merapikan lagi lah. Lalu meningkatkan kecepatan dan konsistensi produksi, tentu saja karena ini menggunakan mesin, karena ini automatic. Lalu mempermudah proses finishing setelah pembentukan, seperti yang tadi saya jelaskan. Setelah proses bending atau setelah semua proses telah selesai, nanti ada setelah slide ini rekan-rekan saya akan menjelaskan proses-prosesnya. Nah, biasanya finishingnya itu
akan menggunakan metal spinning machine lagi untuk merapikan, entah ada yang cacat kah pada saat proses manufacturingnya, atau ada deformasi kah, maka dirapikannya itu menggunakan metal spinning machine seperti itu. Lalu ada material peralatannya yang selanjutnya, yaitu brazing alloy. Ini berfungsi untuk penyolderan, tentu saja pada proses pembuatan trompet kuningan itu pasti dibutuhkan brazing atau penyolderan, karena untuk menyatukan beberapa part, contohnya part pada valve atau casing katup, lalu pada bell, itu biasanya digunakan brazing untuk memperkuat. Jadi brazing alloy ini material peralatan tuh yang tetap dibutuhkan pada saat proses pembuatan trompet kuningan. Nah, biasanya brazing alloy ini berbahan perak atau silver brazing atau kuningan dengan titik leleh rendah. Jadi untuk mencegah pada saat proses brazingnya ini kuningannya itu ikut meleleh, maka yang digunakan pada saat brazing itu yaitu brazing alloy, yaitu berbahan perak, karena perak itu memiliki titik leleh yang rendah. Jadi pada saat brazing ini atau penyolderan ini bahan utamanya yaitu kuningan, tidak ikut berubah bentuk lah, tidak ikut deformasi pada saat dilelehkan. Jadi seperti itu. Oke, mungkin segitu pemaparan dari materi saya. Nanti selanjutnya pada proses manufakturnya itu akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya yang lain. Oke, thank you. 2, 3. Ini udah di Entot. Oh, Sabar. Ini taruh mana ya? Taruh sini ya. Taruh sini. mana baik ya. Bawah sini, kalau ke tengah. Sini ada apa? 1, 2. Lu deketan BG biar agak gede. 1, 2, 3. Ya, untuk proses drawing adalah brush sheet atau tubing digambar atau drawing dengan material atau pahat untuk mendapatkan diameter dan ketebalan pipa yang akurat. Nah, di sini mentahannya dari brush sheet atau kuningan seperti ini digambar dibentuk menjadi lonceng, lalu dipalu agar ketebalan dan diameternya sama atau akurat. Proses spinning ini digunakan untuk membentuk bel atau corong agar presisi, halus, dan memiliki kualitas suara yang baik. Nah, setelah melalui proses drawing, pipa kuningan yang awalnya masih lurus dan presisi dari segi diameter sekarang masuk ke tahap spinning. Di tahap ini material mulai dibentuk secara visual dan fungsional. Jadi bagian paling ikonik dari trompet yaitu bell atau corong. Proses spinning ini dilakukan dengan cara memutar pipa kuningan pada mesin, lalu ditekan perlahan menggunakan alat penekan khusus sampai membentuk lengkungan corong yang simetris dan halus. Spinning ini termasuknya tahap krusial karena proses spinning ini fokus di pembentukan presisi dan kualitas akustik. Jika gagal, maka suara trompet bisa flat atau datar, pecah, bahkan tidak terfokus. Proses bending adalah tahap kritis dalam pembuatan trompet. Tujuannya adalah untuk membentuk pipa-pipa kuningan yang lurus menjadi beberapa jenis lengkungan seperti uben dan tabung melingkar yang merupakan bagian integral dari desain akustik atau ergonomi trompet. Tujuan utamanya adalah menciptakan jalur utama yang tepat, memastikan pipa memiliki bentuk lengkung dan presisi untuk menghasilkan nada dan intonasi yang akurat. Kedua,
mempertahankan kualitas material, mencegah pipa menjadi pipi atau penyok di bagian lengkungan yang dapat merusak aliran udara dan kualitas suara. Proses penyolderan bila ada sambungan pipa atau komponen penyambungan dilakukan dengan brazing. Logam pengisi dengan titik lebur lebih rendah untuk kekuatan sambungan. Pada tahap penyolderan, setiap sambungan pipa atau komponen disatukan menggunakan metode brazing. Proses ini memanfaatkan logam pengisi yang memiliki titik lebur rendah dibanding material utamanya. Saat dipanaskan, logam pengisi akan meleleh dan mengalir ke celah sambungan sehingga menghasilkan ikatan yang kuat, rapi, dan stabil. Penyolderan ini sangat penting karena menentukan kekuatan struktur dan kualitas akhir dari komponen yang dirakit. Proses annealing saat logam dibentuk berulang atau bending, hammering, logam akan mengeras, perlu dilunakkan atau annealing agar bisa dibentuk tanpa retak. Annealing adalah proses perlakuan panas yang melibatkan pemanasan logam hingga suhu tertentu, lalu menahannya di suhu tersebut dan kemudian mendinginkannya secara perlahan. Tujuannya adalah untuk mengurangi kekerasan, menghilangkan tegangan internal, dan meningkatkan keuletan serta struktur mikro material agar lebih lunak dan stabil. Kenapa harus ada proses annealing? Trompet dibuat dengan membentuk lembaran atau pipa kuningan secara berulang seperti membengkokkan, memukul, atau memutar. Proses pengerjaan ini disebut cold working atau pengerjaan dingin. Saat kuningan dibentuk berulang kali, struktur kristalnya berubah. Hal ini membuat logam menjadi semakin keras, kuat, dan getas atau mudah retak. Jika pengerjaan dingin terus dilakukan tanpa jeda, logam akan kehilangan keuletan dan akan retak saat dibentuk lagi. Oleh karena itu, annealing perlu dilakukan berulang kali di antara langkah-langkah pembuatan untuk mencegah keretakan. Pada tahap polishing, permukaan logam diratakan dan dibersihkan dari cacat seperti goresan atau bekas proses sebelumnya. Proses ini menggunakan mesin polishing dengan abrasif untuk menghasilkan permukaan yang lebih halus dan siap masuk ke tahap finishing berikutnya. Selain memperbaiki tampilan, polishing juga meningkatkan fungsi dengan mengurangi resiko korosi dan mempermudah proses coating. Operator harus menggunakan APD karena proses ini menghasilkan debu logam dan melibatkan mesin berkecepatan tinggi. Proses buffing, pipa kuningan yang sudah dipolis akan dibuff agar mendapatkan kilap cermin atau mirror-like finish. Proses buffing merupakan tahap lanjutan setelah permukaan pipa kuningan selesai dipolis. Pada tahap ini, permukaan pipa yang sebelumnya sudah halus akan dibuff menggunakan kain buffing dan kompon khusus. Tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan kelap tinggi hingga permukaannya tampak seperti cermin. Ini adalah proses backwearing pada trompet kuningan. Backwearing adalah proses melepasi permukaan trompet dengan lapisan bening atau bisa disebut dengan clear coat untuk melindungi logam kuningan dari oksidasi, korosi, dan perubahan warna. Nah, proses ini juga membuat trompet tampak lebih mengilap dan estetik. Jadi ada beberapa tahapan untuk proses backwearing. Yang pertama adalah pembersihan permukaan, cleaning atau degreasing. Dan di sini kita dapat poin-poinnya, yaitu poin yang pertama, trompet yang sudah selesai dibentuk dan dipoles dibersihkan dari minyak, debu, dan residu pemoles. Lalu poin yang kedua biasanya menggunakan larutan air panas atau ultrasonic cleaner. Terus poin yang ketiga di sini ada tujuannya. Apa sih tujuan dari poin pertama ini? Tujuannya itu memastikan permukaan benar-benar bersih agar liquid menempel sempurna. Nah, selanjutnya ada tahap yang kedua. Tahap yang kedua adalah polishing atau pemolisan awal. Nah, di sini ada beberapa poin-poin ya. Ada 3 poin. Yang pertama, permukaan trompet dipoles menggunakan buffing wheel dan komponen pemoles. Yang kedua, menghasilkan permukaan kuningan yang halus, mengkilap sehingga harus dipoles. Nah, lalu yang keempat adalah aplikasi liquid atau spray coating. Trompet dilapisi dengan liquid transparan menggunakan spray gun. Lalu liquid yang umum biasanya terdapat 3 poin juga sini. Nah, yang selanjutnya ada di
tepati oleh disemprotkan secara merata, biasanya 2-3 lapis, tapi tipis-tipis ya. Kita masuk ke tahap perakitan komponen. Di bagian ini, semua bagian trompet yang sebelumnya sudah dibentuk seperti tabung utama, false casing, piston, dan tunning slide sampai ke mouthpiece mulai dirangkai jadi satu kesatuan. Nah, di tahap ini perakitan harus benar-benar teliti dan presisi. Kenapa? Karena trompet itu sangat sensitif sama udara. Kalau ada celah sekecil apapun itu, suara yang keluar bisa jadi false atau malah nggak keluar sama sekali. Salah satu bagian paling krusial adalah piston di dalam valve casing. Toleransinya itu sangat ketat, sekitar 10 mikron atau lebih kecil dari sehelai rambut manusia. Jadi bisa dibayangkan betapa presisinya pemasangan bagian ini. Kalau terlalu longgar, udara bocor. Kalau terlalu sempit, piston jadi seret dan nggak nyaman dipakai. Proses pemasangan ini dilakukan oleh teknisi yang sudah ahli banget, karena mereka harus memastikan semua bagian. Yang pertama, terpasang rapat dan lurus, piston bisa naik turun dengan halus, aliran udaranya mengalir sempurna saat trompet ditiup. Selain itu, penyambungan antar pipa juga pakai bracing, biar hasilnya kuat tapi tetap mempertahankan kualitas suara dari logam kuningan. Kalau kita lihat dari sudut pandang teknik industri, tahap ini adalah salah satu bagian yang penting dalam pengendalian kualitas kontrol. Jadi bukan cuma pas quality control saja dicek, tapi di tahap perakitan ini pun kualitas sudah mulai dipastikan sesuai standar yang ditetapkan. Bisa dibilang di sini trompet mulai berubah dari sekadar komponen logam menjadi alat musik yang sebenarnya. Karena setelah perakitan, trompet sudah bisa dicoba fungsinya, sudah bisa menghasilkan suara, walaupun nanti masih ada pengecekan lanjutan. Jadi, tahap ini benar-benar menentukan apakah trompet tersebut layak lanjut ke proses berikutnya atau tidak. Pada tahap quality control, produk yang sudah selesai dirakit akan diperiksa secara menyeluruh untuk memastikan bahwa kualitasnya memenuhi standar yang ditetapkan pabrik. Pemeriksaan dilakukan dari dua aspek utama, yaitu aspek fisik dan aspek suara atau akustik. Yang pertama kita akan membahas pemeriksaan fisik, yaitu quality control memeriksa kekokohan dan kekuatan sambungan setiap bagian alat musik, mengecek keseluruhan dan kesesuaian bentuk agar tidak ada bagian yang bengkok atau tidak tepat posisinya. Pastikan semua komponen terpasang rapat dan aman. Yang kedua yaitu pemeriksaan suara atau akustik. Petugas menguji suara dengan cara meniup langsung alat musiknya, mengecek apakah aliran udara berjalan lancar, tidak tersumbat, dan memastikan suara yang keluar bersih, tidak pecah, dan tidak ada kebocoran udara. Perkenalkan, nama saya Ari Ardiansa dengan NPM 2024 4450134. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses packaging dalam trompet kuningan. Pada tahap akhir pembuatan trompet kuningan, salah satu proses penting yang tidak boleh diabaikan adalah proses packaging atau pengemasan produk. Meskipun terlihat sederhana, proses ini berperan besar dalam menjaga kualitas fisik dan estetika instrumen sampai ke tangan konsumen. Tujuan utama packaging ialah melindungi trompet dari kerusakan fisik seperti goresan, penyok, atau benturan selama penyimpanan dan distribusi. Menjaga tampilan estetis hasil finishing khususnya setelah buffing dan lacquering agar tidak cepat pudar. Mencegah terjadinya oksidasi dan kontaminasi dari lingkungan seperti kelembapan, debu, dan kotoran. Memastikan produk aman sampai ke pengguna dengan kualitas suara dan struktur yang tetap terjaga. Dengan kata lain, packaging adalah bagian dari pengadilan mutu secara keseluruhan.